Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Tanya, kenapa persisnya HTI dianggap radikal oleh pemerintah? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu jelas. Pasal 2 berbunyi, asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Di mana asas ormas tidak lagi menempatkan dalam konteks yang di luar prinsip tadi. Final, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu final, tidak ada embel-embel. Kita akan tunjukkan. Dan pemerintah meyakini HTI adalah ormas yang melanggar undang-undang ini. Iya. Baik. Itu pun hasil kami melihat rekaman pidato tokohnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, pengikutnya, kemudian semua elemen-elemen yang ada. Sebagai ormas keagamaan, mereka ingin menebarkan nilai-nilai agama Islam. Tapi dakwah yang mereka lakukan itu adalah mengusung khilafah, sebuah konsep kenegaraan sesungguhnya, yang tidak hanya mengubah Pancasila, menghilangkan Pancasila, tapi juga menihilkan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan konstitusi, di mana dalam konstitusi itu ada pembukaan yang sama sekali tidak bisa diubah, itu kesepakatan kita semua. Jadi sebenarnya HTI mengklaim dirinya sebagai ormas keagamaan, tapi yang selalu dikampanyekan, yang diusung itu adalah agenda politik. Jadi ada ambiguitas di HTI. Mereka, kita tahu ini sebagai sebuah gerakan politik dan tujuannya tidak lain adalah merebut kekuasaan. Sementara mereka menolak sistem demokrasi yang kita anut. Jika HTI kemudian ikut pemilu, oke. Mereka berusaha merubah negara ini menjadi negara Islam melalui proses demokrasi, silahkan. Tapi mereka menolak sistem demokrasi. Pertanyaannya kemudian, kalau mereka menolak sistem demokrasi, tapi mereka menolak kekuasaan, menginginkan kekuasaan, lalu apa yang akan mereka lakukan? Pasti makar. Dan itu kita akan tolak. Mereka tidak setuju manusia itu membuat hukum, menentukan. Yang membuat hukum itu hanya dari sana diwakili oleh khilafah, khalifah. Oleh karena itu tujuan mendirikan khilafah. Nah tadi seperti Pak Menteri Agama mengatakan, ini kan berarti ya mengganti negara sama sekali. Ini jelas sekali sudah bertentangan. Mereka mengklaim kebenaran beragama itu hanya mereka, paham mereka, yang lain salah. Mereka merasa paling paham doktrin agama, khususnya Islam yang sekarang kita bicarakan itu Quran dan hadis. Saking pahamnya, mereka merasa punya otoritas untuk menghakimi orang atau kelompok yang berbeda paham atas nama Tuhan. Nah ini kan berbahaya sekali. Coba Anda lihat apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Poso. Itu enak sekali menggorok orang. Munculnya radikalisme di kampus ini akibat pendangkalan keagamaan Islam yang hanya tekstualis, skriptualis, yang menganggap kebenaran itu terbatas. Padahal ilmu agama ini, rujukannya ada Al-Quran, hadis, masih ada ijma, masih ada qiyas. Yang ini lahir dari pemikiran-pemikiran ulama yang paling alim, yang paling dalam ilmu agamanya. Nah, hari-hari ini muncul kekuatan di kampus, saya usul pada Pak Mendikti ya, jangan hanya regulasi, masukkan di dalamnya ajaran keagamaan yang lebih mendalam. Di era milenial ini memang kalau ditanya anak-anak muda ini, mereka ini berinteraksi dengan orang lain, gitu. Jangankan orang lain, dengan orang tuanya saja, jangankan dengan orang tuanya, dengan guru agamanya. Berapa frekuensi dalam sehari? Lebih banyak mana dengan interaksi mereka bersama gadgetnya itu? Nah ini saya kira yang membuat anak-anak muda ini menjadi mudah dimasuki oleh ideologi-ideologi radikal. Mereka belajar agama tidak karena berinteraksi dengan guru,
tapi mereka berinteraksi dengan Mbah Google gitu. Mereka googling, mereka tanya terkait dengan agama dan bisa jadi kebanyakan memang salah di situ. Memang setiap aksi teror, sekarang ada 1.000 lebih teroris yang ditangkap, itu sama pemikirannya semua. Mereka ingin membunuh kafir. Jadi masalah substansial di sini adalah pemahaman siapa itu kafir. Nah, ini saya kira yang perlu menjadi fokus nanti baik di bidang agama, di bidang pendidikan, perlu kita jadi fokus ini. Karena inilah yang menjadi akar semuanya ini. Anak remaja SMA sekitar 9,8% itu menyetujui dan mendukung gerakan ISIS. Nah, hampir banyak 10% setuju ISIS. 9,8, ya 2% lagi kan 10 Mbak gitu. Tapi secara statistik orang suka gini kalau bicara number, ya kan cuma di bawah 10%. Tapi buat kami pendidik itu sudah pukulan dahsyat sebetulnya. Karena jangan sampai angka yang dianggap kucing kecil ini itu bisa jadi harimau 10 tahun lagi. Dan saya minta maaf, KTP saya bukan DKI. Tapi saya harus mengingatkan bahwa dampak pilkada DKI itu tidak main-main untuk daerah lain. Gitu lah. Bahwa ujaran kebencian dari orang dewasa itu direkam dengan jelas oleh anak-anak. Anak-anak adalah pengamat dan peniru yang baik. Mereka jadi ikut memaki teman sebayanya kafir, murtad, syiah, komunis gitu loh. Nah ini merusak tatanan sejak dari kecil. Seringkali guru-guru yang kami temui, kami kerjasama dengan Pusat Studi Quran, juga melihat gini, jangan kami terus yang diberi beban, kami ini cinta NKRI, para politisi dong diedukasi katanya, jangan mereka yang justru merobek tenun kebangsaan itu, kami setengah mati di balik pintu, tapi kami juga minta media dan seluruh orang tua juga hati-hati dalam membuat status gitu. Kita jangan sembarangan karena pendidik pertama itu adalah ibu dan bapak sebelum guru di sekolah. Jadi memahami toleransi itu nggak bisa sebatas pengetahuan diteorikan. Karena teori kita udah bagus kok semua, Pancasila, Undang-Undang 45. Kita kekurangan praktek baik dan men-sharing praktek baik. Contoh, Sekolah Guru Kebinekaan itu punya sekolah yang dia berfokus metodenya adalah membuka ruang-ruang perjumpaan. Jadi pesertanya guru-guru lintas agama, suku, bangsa, dan budaya. Dan yang paling konkret adalah kunjungan ke rumah ibadah. Sehingga mereka meretas prasangka dengan cara menjumpai prasangka yang selama ini tertanam di belief system. Nah, kemudian itu menjadi cair. Nah, kita kekurangan ruang dialog di antara umat antar beragama. Jadi mungkin bahas kita kurang silaturahmi, mungkin kita kurang ngobrol. Karena selama ini kita rasa beragam, tapi kita pikirannya masih seragam sebetulnya. Selama ini kita sering mendapat kiriman paket dari Malaysia. Paketnya itu orang yang pulang dari Syria atau berangkat ke Syria. Di sana ditangkap, ditahan, hukumnya keras. Sampai kita di sini kita lepas karena hukum kita tidak menjangkau itu. Dipersembahkan oleh